selamat datang di Jakarta Vintage IG Live. Kembali hari ini, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dino Febri. Halo, Halo, selamat malam Mas Lutfi. malam Bro Dino. Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Oke. Alhamdulillah Oke, ini lancar. oke. Gue nih belum kasih introduction mengenai lu keburu muncul. Oke, jadi oke. Teman-teman nih kayaknya udah tahu semua, tapi nggak apa-apa. Ini kan nanti akan direkam ya, jadi memang harus ada sedikit introduction mengenai tamu kita ini, oke, ahli kita ini. Dino Febrian ini adalah seorang industrial designer, oke, lulusan ITB ya, seorang kurator, seorang juri di banyak design competition dan juga design awards ya. Pernah menjadi praktisi desainer, sebagai desainer di Panasonic, di LG, dan nanti tolong disebutkan di mana lagi, oke? Jadi kalau soal pengalaman mengenai industrial design, memang ini dia biangnya. Oke, ya, udah jelas ya? Itu ada suara lain? Ya, sebentar. Sebentar ya. Oke, yes. Masuk. Oke. Ya, teman-teman. Oke, siap. Ada yang hidup nih. Oke. Oke, saya mesti jelasin apa nih? Ya, oke. Jadi mau ngomong mengenai, pertama kita ngomongin mengenai perkembangan industri desain, industrial design di Indonesia. Itu saat ini tuh udah di mana sih? Kalau kita bandingkan misalnya dengan Cina, gitu ya? Cina, Jepang. Kalau terlalu jauh Cina dan Jepang ya mungkin Thailand atau Malaysia, Philippines gitu loh. Coba kayak seperti apa? Gitu ya. Status kita tuh, posisi kita tuh seperti apa? Di mana? Posisinya ya, seperti gimana ya? Ya, mungkin saya cerita dulu ya. Jadi saya dulu sempat kerja begitu lulus tuh pertama kali kerja di Mulia Glass, di pabrik glass. Produk yang pertama kali desain itu glass block buat produk arsitektur. Nah itu ada aja di divisinya, bukan divisi desain tapi divisi mold and repair. Jadi saya belajar engineering di situ. Baru kemudian setelah itu masuk di LG Astra yang kemudian menjadi LG Electronic. Karena waktu itu saya masuk dari Astranya, ditempatkan di LG. Jadi ada misi untuk alih teknologi lah dari Korea ke Indonesia karena dulu Astra punya cita-cita membangun industri elektronik. Terus setelah sekitar 10 tahun, 11 tahun, kemudian saya pindah ke Panasonic ya, Panasonic Manufacturing Indonesia tahun 2007 sampai terakhir itu 2018 saya keluar dan saya sekarang jadi independent designer. Nah, waktu itu bidang yang saya gelutin memang bidangnya desain produk. Jadi desain industri lah, lebih mungkin tepatnya sebutnya desain industri karena memang prosesnya itu lebih complicated ya mungkin dibandingkan desain produk, sekedar desain produk di low investment industry. Nah, kalau lihat perkembangannya dulu tuh Korea itu kan tahun 96 itu dulu kampanyenya dulu tuh ada kualitas Jepang dan kualitas Korea. Korea itu di bawah. Ya kalau iklan TV itu ini makanya produk Indonesia dulu ada Polytron, ada keluarin juga second brandnya itu Digitech. Karena buat citranya bahwa ini follow the Japan gitu ya. Itu waktu itu gencar. Korea itu dianggap second quality ya. Tapi pada saat Gus Dur buka hubungan Indonesia-Cina, produk Cina mulai masuk dan itu surprise kan, barang-barangnya murah-murah. Barang-barang murah-murah banget, dan terus tapi kualitinya dianggap pada saat itu low. Nah terus terang perusahaan Korea pada saat itu khususnya di Indonesia sebenarnya secara ini happy ya. Waktu itu direksi di level manajemen kita celebrating dengan dibukanya hubungan Indonesia-Cina masuk. Kenapa? Sekarang Korea tidak paling bawah, naik di atas. Naik di middle. Nah, makanya pada saat momentum World Cup 2002, di mana World Cup itu Korea-Jepang, itu Korea mulai mensejajarkan citranya di
sejajar dengan Jepang. Ya. Nah, itu yang terjadi ya ke Cina. Cina masih di low quality. Tapi kemarin 2018 saya sempat diundang dari pemerintah Cina di kawasan industrinya Cina di Liuzhou di China ASEAN. Waktu itu eventnya China ASEAN Industrial Design and Innovation Forum tahun 2018 dan 2019. 2018 itu saya pertama kali diundang via yang diundang Backcraft karena bicara industrial design. Backcraft mengajak asosiasi dan meminta saya untuk mendampingi. Tapi di tahun 2019 mereka mengundang saya pribadi dan asosiasi. Makanya akhirnya kita dengan beberapa rekan asosiasi bisa berangkat sana dan saya juga diminta jadi keynote speakers di situ, second keynote speaker. Karena waktu 2018 kita kritik, kok ini forum tapi kok kita kayak dengerin seminar gitu, cuma dari mereka strateginya apa, kalau forum itu harus kita sama-sama. Nah, waktu di sana saya ngelihat itu ada disampaikan salah satu desainer Cina namanya Jia Wei. Jia Wei itu dia sekarang memiliki foundernya LKK Design Group di Cina. Itu cukup besar di Cina. Dia tadinya desainer Lenovo, dia resign 13 tahun yang lalu dia resign. Kemudian dia membangun LKK Design Group dan dalam 10 tahun 13 tahun sekarang dia sudah punya karyawan di desain grup dia 10.000 desainer produk di Cina di satu perusahaan 10.000 di 20 kota di Cina. Dan dia juga membangun apa yang namanya LKK Technological Group. Nah, jadi ini yang menarik di Cina bahwa antara desain produk itu harus disupport sama technological, jadi R&D company. Nah, jadi dia membuat konsep desain yang technological groupnya mencari sourcing teknologi apa yang bisa membuat konsep produknya terrealisasi. Nah, inilah yang dimiliki Cina. Karena semua investment high-tech di sana ada, low investment nggak ada. Low investment ada, market mereka bisa mass, terus kemudian dia bisa high-tech teknologi ada di sana semua, dan dia bisa bikin produk murah karena mereka pakai strategi satu manufacturing itu multi brand. Kalau lihat di online shop itu kan banyak produk Cina tuh yang sama tapi brandnya beda-beda. Itu strategi mereka. Nah, di situ saya ngobrol-ngobrol, saya dapat cerita dan dapat informasi dari presentationnya dia bahwa Cina itu sudah 50 tahun yang lalu proses perkembangan industrial design-nya di sana. Yaitu mulai tahun 60 di mana orientasi mereka adalah estetik kategori. Desain itu bicara keindahan, bahkan kerajinan dan lain-lain, estetik kategori. Di tahun 80 baru mereka berbicara product development. Mereka mulai mengembangkan produk. Mengembangkan produk dengan cara apa? Tiru, buat lebih murah. Artinya dia buat KW. Jadi KW itu bukan suatu kelemahan, tapi itu strategi belajar. Itu yang menarik, strategi belajar, strategi perusahaan gitu ya. Kemudian setelah itu dia baru membangun 90 itu bicara dengan brand bisnis. Tahun 2000 baru dia masuk ke sistem integration. Jadi antara brand, manufacturing, itu mulai integration system. Kemudian di 2010 itu intelligent innovation. Mulai bicara artificial IT produk dan sekarang kemarin di 2018 di CHIDIF itu China ASEAN Industrial Design and Innovation Forum, mereka sudah berbicara semacam mendeklarasikan namanya integration of culture and technology. Jadi integration of culture and technology itu luar biasa ya. Kalau bicara culture dan teknologi itu adalah bicara desain yang bisa menghubungkan teknologi dengan culture. Dan di sana bicara desain sudah tidak bicara lagi estetik kategori, bicaranya udah artificial intelligence. Produk-produk yang mereka buat ya kayak drone, produk-produk yang automation itu udah IT. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kalau lihat bandingin sama roadmap-nya mereka ya, kita lihat dari produk-produk good design di Indonesia ada. Telat 60 tahun bukan? Ya, kalau dilihat dari map-nya itu kita masih di era estetik kategori. Menurut saya, ya ini belum menurut saya ya, karena apa? Produk-produk yang kita bilang desain saat ini adalah produk yang berbicara kerajinan, high skill, estetik, belum menjadi produk yang industri. Bahkan kita sendiri belum
bicara lokal Indonesian product sebagai kekuatan lokal brandnya, baru maklun. Kita membuat produk, nanti dibeli sama dari buyer dari luar negeri, dikasih brand mereka, kasih label. Nah, kasih label mereka dan penjualan selisih edit value-nya mereka yang dapat gitu. Sementara desainer di Indonesia menciptakan sesuatu, memperbaiki kualitas produk, ya anggaplah tadinya barang 300.000 menjadi 1,3 juta. Yeah. Ya, dengan kekuatan desain Indonesia naik 1,3 juta, tapi dibeli sama mereka dengan brand mereka menjadi 13 juta satu produk. Yeah. Nah, itu margin edit marginnya gede banget. Nah, ini yang kalau lihat mapping dibandingkan di situ, ya mungkin kita masih berbicara di estetik. Karena kan kita masih bicara bukan berarti produk-produk kerajinan itu jelek ya. Ya, tapi memang desain ini thinkingnya baru bagaimana memperbaiki kualitas estetik dan cerita-cerita story-story heritage lokal diangkat keluar. Belum, jadi kita jadi kita jadi kita itu kebanyakan ya kayak kemarin saya sempat diminta background menemani ke New York Noon, disuruh mengamati dan membuat laporan. Yang saya lihat itu ya sementara ini memang kita sering ke luar negeri, penjualan ke luar negeri, tapi kita fasenya adalah fase introduction, selalu memperkenalkan produk Indonesia, syukur-syukur ada yang beli. Nah, pada saat buyer datang, yang terjadi adalah informasi, ini bagus, ini lucu, tapi ini kegedean, bisa nggak dikecilin? Artinya apa? Perusahaan itu bilang, bisa dikecilin. Artinya kita perlu satu time frame lagi untuk fasenya mengadopsi permintaan buyer, dan kita loss kalau dari sisi bisnis. Setahun kita mengecilkan ukuran. Udah ketinggalan tren ya. Udah kehilangan momentum. Jadi selama ini kebanyakan kita push market. Push market itu berarti kita punya barang apa, kita tawarkan ke Jepang, siapa tahu ada yang mau beli. Begitu ada yang mau beli, bisa nggak di-adjust sesuai kebutuhan Jepang. Harusnya kita bukan lagi menawarkan 70 tahun merdeka, harusnya tidak lagi menawarkan, tapi harusnya membuat apa yang diminta oleh target ekspor kita. Nah, itu namanya pull market. Nah, ini yang terjadi di negara-negara lain, dan Cina pun itu berubah. Dari waktu itu saya sempat jadi juri Japan Design Award ya, JIMAC tahun 2018 di Jepang. Itu dari 26.000 produk yang ikut dalam JIMAC Award dan masuk seleksi tahap 2, itu ada 6.000 produk, seleksi tahap 2. Itu 100 yang di Jepang, itu dibagi lagi dari yang penilaian di Jepang, di Korea, sama di Hong Kong, di Taiwan kalau nggak salah. Nah, yang di Jepang itu ada 16 kategori produk, itu di situ ada 120 produk Cina. 120 produk Cina, di mana 80-nya mendapatkan level Good Design Award ke atas. Sementara juri-jurinya ada 90 juri, karena dari 16 kategori, satu kategori 5 juri. Itu sekitar 90 juri dari Jepang, dan dari 5 juri itu masing-masing satu dari luar Jepang. 10 tahun lalu mereka membuka diri untuk produk dari luar Jepang. Artinya apa? Desain-desain dari Cina ini sudah berubah. Mereka sudah berbicara pull market sesuai target market, dan akhirnya diterima oleh desainer-desainer ini, berarti konsumen juga terima. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Ya, kalau di-compare ya. Jadi sekarang fokus ke Indonesia. Jadi Indonesia ini dari segi kemajuan desain, industrial design, ya, produk desain itu masih kurang lebih masih ketinggalan sekitar 50-60 tahun gitu ya, dibandingkan. Ya, kalau dari roadmap. Kalau ada pengecualian. Ya, tidak ada yang lip up ya. Ada juga yang keluar. Kenapa kira-kira Indonesia masih dalam posisi seperti itu? Ya, karena memang mungkin produk di Indonesia yang berbicara competition itu masih sedikit ya. Kan menurut saya kalau desain itu kan adalah alat untuk melawan kompetitor, selain untuk menarik perhatian konsumen.
Ya, sedangkan saat ini produk yang dibuat itu nggak ada kompetitornya. Pasarnya ada, kompetitor nggak ada. Jadi apapun yang ditawarkan pasti akan dibeli. Oke, bukan karena misalnya ekosistemnya kita masih belum kuat, apakah dukungan pemerintah belum, teknologi juga masih ketinggalan. Kalau pemerintah sih pasti mereka, saya lihat berupaya ya dengan adanya Good Design Award, meskipun kita harus kawal supaya kualitasnya bisa sesuai yang kita harapkan juga dari komunitas desain. Mereka ada effortnya, tapi ekosistem juga jadi pengaruh. Jadi dulu saya cerita dikit, tahun 96 itu saya waktu saya masih di perusahaan Korea tuh di LG Electronic. Waktu itu ada isu ada berita bahwa akan dibuat desain center di Indonesia. Desain center LG lah, akan buka cabang di Indonesia. Bukan desain tim ya, desain center. Di Asia lah, untuk region Asia Tenggara. Itu pertimbangannya adalah Indonesia, India, dan Malaysia. Terus terang di desain center produk itu kebanyakan di Asia Tenggara ada di Malaysia. Kayak Sharp itu ada di Malaysia. Panasonic juga desain centernya ada di Malaysia. Di Indonesia itu satelitnya desain center. Ya, terus waktu itu akhirnya saya pikir harus show off nih kemampuan levelnya, bahwa secara kreativitas manpower kita siap. Waktu itu saya bikin 2003 namanya LG Design Competition. Itu pertama kali saya menjadi juri dan membuat LG Design Competition sampai 2005. Tahun 2003 150 peminat, tahun 2005 450 peminat. Dan akhirnya pada saat pengadaan award, saya mengundang desainer Korea datang ke Indonesia untuk sharing apa sih good design konsep LG kepada para peserta. Nah, itu yang terjadi. Dan juga kita bilang hadiahnya tidak boleh murah. Karena desainer itu profesi. Waktu itu saya benci banget itu. Tahun-tahun 95 tuh, kalau ada lomba desain hadiahnya 3 juta, 5 juta. Kalau kita profesional, bayangin aja lomba kedokteran pengobatan hadiah 5 juta. Nggak etis ya. Maksudnya kita harus bisa, harus mengapresiasi profesionalisme teman-teman. Jadi waktu itu pertama kali hadiahnya sekitar 30-50 juta untuk pemenang. Itu di situ manpower oke. Tapi pada akhirnya perjalanan 2000 proses kita tunjukkan bahwa manpower kreativitas saya yakin Indonesia sama ini sama. Cuma masalahnya kita networking dan infrastruktur pendukung industrinya industrial design, industrinya desain produk. Selama ini kan kita berbicara desain produk atau hanya sebagai menjadi desainer produk. Nah, itu menjadi pertimbangan ternyata. Kenapa? Oh, nggak jadi di Indonesia. Salah satu alasannya Indonesia tidak punya model maker. Model maker itu model maker itu adalah industri pendukungnya bisnis desain industri. Artinya kalau di Korea itu desain center sekelilingnya itu model factory. Itu melayani, dan itu untuk membuat perjanjian kerja bisnis dengan mereka harus ada jaminan perusahaan karena menyangkut information security management. Nggak bisa perorangan gitu, karena kan mungkin mereka terima order dari merek lain dan itu pun dibagi, ada regulasinya. Nah, ini kita nggak ada ini infrastruktur itu, nggak ada model maker, terus jadi kita berpikir jadi desain tuh jadi desainernya. Ya, bisa dibilang berarti ekosistemnya memang belum solid. Belum solid. Memang kita manpower harus terus ditingkatkan, tapi ternyata bisnisnya desain industri itu tidak hanya menjadi desain, tapi market researcher, itu perusahaan researcher, trend forecasting, model maker itu harus mendukung, karena kita agak sulit menerima trend forecasting dari luar, karakternya beda. Data marketing harus dirubah. Beda ya soalnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Solihin. Ada cara sistematis nggak, Mas, untuk merencanakan roadmap terbaik untuk Indonesia? Saran Mas Dino apa? Roadmap roadmap. Ya, pertama roadmap desain menurut saya sih gini, kalau kita lihat ya di Jepang itu Good Design Award ya, GMAC Design Award itu under Japan Design Promotion and Institute.
Oke. Badan Jadi sendiri sebenarnya ya? ada lembaga pemerintahan juga, tapi hanya berbicara design promotion and institute. Berarti mereka lah yang membuat program di mana desain itu 5 tahun ke depan arahnya kemana. Setelah 5 tahun bagaimana dengan bisnis yang apa dengan partnership dengan internasional, bagaimana development itu mereka akan bicara itu. Nah, Ya. di Indonesia saat ini dulu sebenarnya ada PDN, itu dulu sebenarnya bagus banget ada PDN, tapi masih under Departemen Perindustrian. Sayangnya karena suatu hal akhirnya PDN-nya keluar dari perindustrian dan akhirnya sekarang banyak yang berbicara masing-masing sesuai tujuan. Ya nggak masalah sih sebenarnya, cuma mungkin ada dari pemerintah ada yang concern sama masalah desain, tapi begitu pejabatnya ganti pemikirannya berubah lagi kan. Tapi kalau ada lembaga dulu kan Backcraft ada, tapi Backcraft sendiri kan seluruh 16 subsektor yang khusus desain nggak ada. Nah harusnya nih kita ada karena desain itu kan termasuk perencanaan ya. Mungkin ada di Bappenas ya mungkin. Jadi bahwa Indonesia mendevelop produk itu stagingnya bagaimana proses desain. Roadmap itu disusun bersama dengan para pelaku sama asosiasi desain. Dan lembaga itu harus multi desain, nggak bisa cuma desain produk interior. Oke, ini saya mungkin mengembangkan pertanyaan dari Mas Solihin tadi ya. Maksudnya mungkin apakah roadmap industrial design atau perkembangan desain Indonesia itu harus atau akan mengikuti roadmap-nya Cina, Jepang, Korea seperti itu? Apakah harus melalui proses seperti itu? Apakah kita karena kita ada kelemahan tertentu atau keunikan tertentu, kekuatan kita di mana, kita punya suatu roadmap tersendiri gitu loh, yang disesuaikan dengan kita, atau gimana? Ya saya kira sih harus disesuaikan dengan kita ya, tidak perlu follow. Karena Korea pun sukses kan karena mereka menerapkan konsep blue ocean strategy, out of competition. Makanya kedokteran yang berkembang di Korea itu adalah bedah plastik. Dia tidak bicara cancer, karena kalau dia bicara cancer bersaing dengan Amerika. Korea, produk Korea, LG, Samsung pun itu bicaranya styling pengembangan desain, bukan pengembangan teknologi. Kalau Jepang itu technological innovation positioningnya, artinya mereka melakukan mencari celah untuk menghindari kompetisi. Karena kalau mengikuti step ini ya kita nggak akan maju-maju. Memang harus ada strategi di situ. Nah, kira-kira Indonesia gimana sebaiknya? Maksudnya setelah dari kan pengalaman Korea, pengalaman Jepang, pengalaman Cina nih, terus kemudian Indonesia nih Mas Dino kan banyak nih pengalamannya nih. Nah, gimana kira-kira arahnya tuh dibawa kemana? Apa kita ke craft aja deh, kita jago banget di craft gitu kan? Kita kembangkan craft itu, kita nggak perlu harus banyak teknologi atau gimana? Craft tidak masalah, craft boleh harus kita kembangkan karena memang itu mungkin sekarang besar ya di Indonesia. Tapi masalahnya yang terjadi kalau kita perhatiin ya, desain-desain Indonesia yang masuk ke dunia internasional itu yang craftsman tapi shifting ke semi industri. Misalnya jam tangannya Pala Nusantara. Itu kan craft tapi industri yang lebih sepedagi. Ya, terus itu punya Radio Magno, udah bukan tradisional craft, tapi di sana bicaranya apa? Quality itu bukan premium itu bukan suatu barang yang dikasih hal yang bagus jadi emas jadi premium, enggak. Premium itu adalah cerminan dari level kualitas. Nah ini sebenarnya, barang-barang ini sangat produk-produk ini sangat terkenal di kursinya Mas Abi Aprila di internasional sangat terkenal, story-nya sangat menggelegar. Tapi ternyata jadi menurut saya ini adalah ikon karakter produk Indonesia, bahwa karakter produk Indonesia punya high craftsmanship yang tinggi, itu yang harus dibangun. Berarti, nah ini menjadi role model untuk industri di bawahnya. Jadi mungkin arah industri produk di desain Indonesia itu yang tidak terlalu mengandalkan high technology, gitu ya? Ya, teknologi itu ada sendiri, tapi dia itu kan terikat sama headquarter biasanya, karena dia punya prinsipal. Tapi kalau yang ini yang desain kebanyakan kan kita desain maker dan desain dan memproduksi sendiri kan.
Ya, ya. Itu yang jadi masalah. Nah, itu yang sebenarnya yang positif. Jadi si desain craft ini sendiri pun harus kejar peningkatan kualitas. Jadi gini, sering terjadi pemikiran kita mengembangkan desain, para desainer itu kita harus membuat sesuatu yang masterpiece. Ini yang jadi, menurut saya menjadi kunci. Ya, kita berpikir buat sebuah desain itu harus wow, pokoknya impact-nya, story-nya luar biasa hebat. Padahal yang dibutuhkan oleh klien kita adalah bisnisnya. Ya. Nah, dalam konsep pengembangan produk itu, membuat produk itu ada 3 stage. Satu, make it same, buat sama persis sama kompetitor, perbaiki kekurangan kompetitor, kita udah bisa dapat added value margin. Kemudian terakhir baru membuat solusi khas yang tidak dimiliki kompetitor, menghindari kompetisi. Nah, kalau masterpiece itu di level yang ketiga. Nah, ini yang harus dibangun sebenarnya, strategi line up produk dari masing-masing industri kita. Industri craft kita, kerajinan kita pun juga harus membangun sistem line up produk sebagai strategi menang. Misalnya konsep team manufacturing. Nah, sekarang ini kan industri kerajinan kita kebanyakan kalau bikin produk A, satu line production. Nanti produk lampunya dari kotak, lampunya bulat, satu line production. Akhirnya karyawannya jadi 20. Padahal kalau di manufacturing, itu ada namanya platform. Mungkin base-nya bulat, tapi atasnya beda. Nanti setelah proses ke-7 baru dipecah tuh. Jadi karyawannya cuma 12, efisiensi. Gitu ya. Itu prinsip-prinsip itu yang harusnya ditularkan dari industri besar. Tapi jangan semua, nanti pusing. Tergantung kebutuhan. Itu yang belum terjadi di Indonesia ya, dan mungkin saya kira itu yang jadi masalah. Sama peningkatan kualitas. Jadi produk sama, kalau kualitas lebih baik dia good design. Di Jimak Award ya banyak produk-produk yang umum dapat good design, tapi kualitinya memang berbeda dengan yang lain. Peningkatan kualitas adalah peningkatan kualitas desain, baru nanti solusi-solusi khas lainnya. Ini ada yang tanya lagi, ini sebenarnya mungkin tadi udah dijawab ya, tapi saya bacakan, apa yang bisa dilakukan untuk mengejar ketinggalan? Mengejar ketinggalan di apanya nih? Bidang desain. Ya, di desain ya, kita kan lagi ngomongin desain. Nah, kalau mengejar ketinggalan, makanya gini ya, kalau saya, desain itu bukan Superman juga gitu. Desain itu harus bisa mampu bekerja sama, teamwork, mengatur, mengerange sebagai, makanya disebut desain itu desain director kan. Director itu bukan direktur. Direktur itu sutradara. Sutradara. Jadi mengerange kayak engineering. Art director kan itu bukan direktur bilang art, tapi sutradara dibilang art yang menyusun konsep. Nah, itu yang harus dibangun sistem itu ya itu kita bisa, harusnya sih bisa ngejar ketinggalan, nggak ada masalah. Tadi kan dibilang bahwa Indonesia ini more or less gitu masih pada stage estetika, ya kan ya. Kalau di Cina itu tahun 60-an gitu kan ya. Ini kita ngomong kalau roadmap-nya Cina. Nah, kan kita banyak design competition, bikin design awards yang memilih desain-desain yang bagus gitu ya. Kalau dari segi, kita ngomongin soal estetika dulu aja. Kalau soal estetika, kita di mana juga dibandingkan misalnya dengan negara lain? Soal estetika nih, ngomong bukan yang lain-lain. Estetika untuk yang memang pelaku yang desain oriented itu cukup bagus ya. Itu tadi bahwa di manpower, creativity, skill kita tuh nggak kalah gitu. Tapi kalahnya biasanya dalam menyusun strategi line up produk, infrastruktur. Nah, itu yang kita lemah, atau data, atau needs-nya pas market tujuan itu kita masih lemah. Kita informasinya nggak ada, karena mungkin dari departemen atau dari pemerintah ada punya data tuh, pasar Jepang sukanya apa, data pasar marketing butuhnya apa, ada. Tapi itu tidak bisa diterjemahkan langsung sama desainer, si pengrajin, karena yang dibutuhkan adalah lifestyle, trend, sizing, itu nggak muncul. Bahkan di industri besar pun di Indonesia nggak ada yang bergerak di bidang research itu, design researcher.
Marketing intelligence ya. Market intelligence. Bukan marketing intelligence. Marketing intelligence sudah ada di Departemen Perdagangan tuh. Setiap negara ada marketing intelligence. Tapi bayangin kalau saya terima data GfK, Biro Intelligence Data Marketing, itu baca, itu nggak bisa mendefinisikan desainnya mau arah kemana. Ya, mereka bisa menyebutkan bahwa desainnya Samsung lebih bagus dari LG. Tapi bagus, kalau orang desain kan bagus tahun 2020 sama 2021 itu berbeda, itu nggak ada. Nah itu makanya perlu namanya design intelligence. Kalau mau ngejar, kita di setiap negara tuh ada desainer intelijen. Jadi desainer tuh nggak harus kerja di desain, bisa jadi desainer intelijen negara supaya nanti tiap tahun memberikan masukan, misalnya di Trade Expo ngasih informasi bahwa Jepang suka apa. Oke, ini tugasnya siapa kalau kayak gitu? Apakah kan desainer bukan Superman? Ya bukan. Desainer sih tetap kalau dia bekerja sebagai desainer, dia aja bicaranya ke kualitas desain. Makanya harus desainer, makanya sekarang kan dreamnya kan kalau sekolah desain kita dreamnya jadi desainer hebat. Ya. Padahal bisnisnya desain kan macam-macam. Bisnis pendukungnya macam-macam. Makanya susah nyari mahasiswa desain karena ditanya nanti kerjanya apa. Tawarannya baru menjadi desainer. Nggak ada opsi lain. Researcher, trend forecaster nggak kebuka. Bukan satu pilihan. Karena kemarin tuh saya ngomong sama seorang product designer, interior designer juga, dia bilang yang nggak ada di Indonesia ini kebanyakan nih semua lulusan product design itu kebanyakan tuh ingin menjadi designer, tapi nggak pernah ada yang mempertimbangkan menjadi design researcher, kemudian material designer, kayak gitu loh. CMF ya. Itu kemarin Eugene yang ngomong gitu. What do you think? Itu ada betulnya? Saya setuju. Saya setuju. Makanya dalam bisnisnya desain itu terhitungnya dari output konsultan saat ini. Masukannya. Karena bisnis yang ikutan suplemen industrial supportnya nggak dihitung. Kalau keilmuan ya tetap bahwa bidang desain adalah membuat desain, tapi bisnisnya desain itu banyak, kayak di interior nggak cuma menjadi desain. Itu yang harus dikalkulasi. Ya desain itu bukan Superman, karena ini kalau saya bilang kadang-kadang orang nanya kan apakah good design itu jaminan good bisnis. Itu pertanyaan gue loh, jangan nanya dulu. Buat aja itu ya. Oke, sebentar, jangan ke situ dulu. Tadi ngomongin profesi desainer ya kan, kebanyakan orang taunya product designer atau misalnya interior designer dan lain-lain ya, arsitek gitu ya. Tapi misalnya belum orang nggak terlalu kenal dengan dia seorang material designer. Dia seorang desain. Nah, itu apakah karena nggak ada, ataukah kurang role models, kurang poster boys untuk profesi itu atau gimana? Ya karena di kita sendiri kan memang iklimnya industrinya belum pakai industri product development, baru industri assembling, di mana desain khususnya product design nih. Kalau industri yang besar ya, industri assembling. Desain ini masih di level design adjustment. Jadi misalnya desain mobil dari Jepang untuk masuk supaya diterima, desainnya ada adjustment desain di bagian. Tapi nggak bikin mobilnya kan? Sebagian industri, tapi sebagian ada juga sudah mulai. Kayak consumer good, elektronik itu sebagian sudah mulai. Kenapa kok gini ya? Kan mobil-mobil Jepang itu datang ke Indonesia kan tahun 70-an gitu kan ya. Korea juga segala macam, dan semua janji alih teknologi gitu kan. Transfer of technology gitu kan. Semua janjinya seperti itu segala macam. Tapi ini mobil itu cuma contoh aja. Tapi banyak juga pasti produk-produk lain misalnya elektronik. Nah, kenapa itu kok kayaknya nggak terjadi? Belum terjadi juga. Masa 50 tahun kita masih alih teknologi aja, bukan teknologi. Ya, sepanjang pengalaman yang namanya teknologi atau research and development itu nggak akan pernah di-share kepada negara ketiga. Yang ada harus direbut.
Ya. Ya, makanya desainer itu Dicuri pejuang, pejuang harus direbut. Kita harus berjuang merebut. Okay. Makanya panggilnya Bung ya, Bung Lutfi supaya sama Bung Tomo. Pejuang. Okay. Harus direbut, kita harus direbut. Nggak ada itu yang nama dibagi. Bahkan jadi itu waktu janji-janji alih teknologi segala macam itu hanya bukan janji ya, maksudnya. Nah, karena kalau lihat kan, haki itu arahnya intellectual property rights itu kemana? Kalau menurut saya itu industri itu kan dulu bikin produk sendiri, jual sendiri, akhirnya dia jual tapi bikin tempat lain, akhirnya desain dibikin tempat lain, itu didaftarkan haki. Haki itu kan akhirnya misalnya gini, saya bikin kulkas nih atau mesin cuci, mati-matian karyawan pabrik 500 orang untuk divisi mesin cuci misalnya, itu marginnya, factory marginnya paling 3%, 5%, targetnya 8% idealnya, tapi 3%, tapi company membayar royalty, brand royalty ke headquarter 3%. Nah, berapa haki itu penting di luar? Suatu saat mereka kan mendingan saya punya karyawan 20 karyawan kreatif, 20 orang, 50 orang, membuat sebuah desain, manufacturer saya nggak usah pikirin. Jual aja ke Samsung, misalnya jual ke ini berdasarkan. Cuma di bagian ini dibedain dikit, ide-ide itu ditawarkan ke mereka. Nah, dapat 3% daripada saya bikin juga capek-capek 2.000 orang karyawan ngurusin kenaikan gaji tiap tahun. Pusing. Nah, makanya kalau itu desain itu harus, pengembangan produk itu harus cita-cita nasional, Mas. Cita-cita negara. Berarti kembali lagi ke pemerintah dong. Ya bukan ke pemerintah, harus cita-cita kita kita harus bisa meng-create produk sendiri dari spirit orangnya, jangan cuma berhenti dari makmur, dan pemerintahnya pun mendeklar bahwa kita saatnya membuat produk sendiri. Karena dengan kita membuat produk, setiap ada produk berarti kan harus ada ide desain, harus direalisasikan. Kalau ada realisasi berarti ada manufacture, ada karyawan, ada ekonomi. Ya kan? Ada penjualan. Nah, itu. Makanya kalau mau maju Indonesia harus create produknya sendiri. Kalau mau akselerasi ya menurut saya. Ya. Berarti harus komitmen bersama ya. Maksudnya sebagai suatu komitmen bersama. Ya, asosiasi itu kan asosiasi kerja keras. Ya, kalau polisinya masih ya udah kita hanya terima assembly ya sulit. Kita akan hanya sampai di level design adjustment. Cuma mungkin yang kita punya design maker kita design maker bisa bikin buat produk, tapi secara perekonomian perorangan itu mungkin value-nya tinggi, tapi dalam kalkulasi negara kan mungkin kecil ya, tidak bisa melebihi ekspor migas gitu. Ini kok pembicaraan mengenai desain Indonesia, ini industrial design, produk desain Indonesia, ini kok kayak kurang ini ya, kok agak gloomy ya, kenapa? Enggak gloomy. Optimis. Masing-masing ini masih optimis karena kan secara perorangan dia bisa masuk ke bidang, bisa menguntungkan pelaku. Tapi secara skala makro, nah karena dia kecil-kecil, tapi pelakunya sih masih jalan. Tapi secara makronya belum terhitung gitu. Bisa gitu. Oke. Ini ada pertanyaan sebentar ya. Ini ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaannya dia bilang out of topic. Nggak apa-apa ya. Ini out of topic katanya. Oke, nggak apa-apa. Pengalaman saya sebagai mahasiswa tentang model maker di tempat saya seperti tidak begitu penting. Dalam pembuatan mock-up, kami kurang diinfo dengan benar tentang material, apa dan bagaimana cara pembuatannya. Ada saran nggak? Untuk mahasiswa. Ini udah dikasih disclaimer dulu loh. Ini mahasiswa, pertanyaan mahasiswa. Jadi jangan galak jawabannya. Karena di beberapa teman yang saya kenal masih banyak yang membuat desain tanpa tahu bagaimana proses pembuatan modelnya, yang terkadang menjadi impossible untuk dibuat oleh model maker ataupun menjadi tidak pas saat dibuat. Itu dari Anggia Irmadela.
Itu pertanyaannya kayaknya bagus. Nah. Kita masih panjang nih waktunya nih. Mas, oh gila cepet banget ya? Hah? Cepet banget. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya masih banyak, kalau kita lanjutin. Ya. Oke. Kita login lagi ya. Oke. 15 menit lagi. Kalau sekolah desain kan memang kita belajar desainnya, bukan belajar mock-up-nya, tapi ya kita desainer juga harus tahu bahwa model maker itu ternyata juga kalau di dunia bisnisnya itu bisnis yang cukup besar ya. Bagus ya. Bagus. Saya waktu itu bikin satu desain TV 21 inch itu mesti bayar 25.000 US dollar. Model maker di Korea. 400 Sedangkan, juta. Iya, satu model. Kerja paling seminggu. Jadi desainer kerjanya risetnya 3 bulan, 4 bulan nggak digaji segitu. Itu bisnis sendiri loh. Tapi profil jadi model maker ya. Iya. Itu belum dari desainer yang lain, belum dari perusahaan yang lain. Kalau bicara desain bisnis ya, kalau itu dipajakin, income industri kreatif kita nambah. Iya. Oke. Daripada itu man hour doang kan. Lu jangan discouraging gitu dong. Ini kan lagi ini desainer lah. Ya, tapi ya memang tapi itulah banyak sebenarnya bisnisnya karena model maker sendiri kan ada teknologinya yang harus diikutin. Dan memang desain kita tuh masih kebanyakan bicaranya shape. Kalau di sekolah, kalau saya perhatiin, bicaranya konsep elemen bentuk itu kan ada garis jadi bidang jadi bentuk jadi ada surface ada warna. Kalau saya ada material sense. Nah, kita tuh masih bicara shape karena workshop yang ada itu mungkin workshop kayu yang bicaranya shape, tidak ada workshop material. Material sense atau CMF. Nah, padahal itu kalau di design center CMF itu satu laboratorium sendiri. Color, material, dan finishing. Nah, makanya desain sekarang kan kayak LCD TV kan flat tuh. Bicaranya tidak shape, bentuknya sama semua shape-nya, tapi bicaranya material feel, high sense, material warnanya sama hitam, teksturnya sama mengkilat, tapi materialnya beda, feel-nya beda. Jadi desain sampai di level itu. Gitu. Nah, itu kita mesti belajar, banyak belajar. Tapi optimis lah. Ini pengalaman dari melihat begitu banyak desain yang bagus di saat dulu kerja maupun sekarang sebagai juri, sebagai kurator di lomba-lomba desain di Design Awards dan lain-lain. Itu apakah good design, misalnya pemenang-pemenang itu jaminan otomatis menghasilkan otomatis good business nggak? Nah, ini pertanyaan utamanya ini. Sekarang kalau saya lihatnya gini, setiap desain competition yang diajakkan itu penyelenggaranya siapa? Tujuannya apa? Tujuannya bicara kepada inovasi desain kah? Atau memang ke peningkatan bisnis? Ya pasti penjuriannya resultnya akan beda. Dan suatu good design itu juga belum tentu menjadi good business. Karena apa? Kalau desain yang bagus tapi diikuti marketing sistem yang salah, dia tidak akan sukses di pasar. Betul kan? Desainnya tujuannya anak muda, tapi jualnya di pasar tradisional. Nggak ada yang datang anak muda pada tradisional sekarang, larinya ke Carrefour dan lain-lain. Dia bagaimana? Desainnya bagus, tapi belum tentu bisnisnya sukses. Nah, itu yang jadi masalah. Karena kan, apalagi kita tuh negaranya kebanyakan produknya impor. Impor itu artinya kebanyakan bicaranya, ini produk udah datang dari sana dengan konsep, di sini di-adjust bagaimana diiklankan. Tentu antara konsep marketing dengan konsep development produknya sejalan. Nah, kalau kita membuat, ini harus sejalan. Karena kita kalau impor kan kalau nggak laku tinggal di stop. Tapi kalau kita development, antara konsep penjualan sama konsep desain harus sejalan. Kalau kita udah invest, nggak laku di stop begitu aja. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi, kalau saya tidak jaminan, tapi harusnya good design trade good design itu harus bisa digunakan untuk melakukan peningkatan penjualan. Itu bisa.
Selain level of sebagai ya, marketing marketing tools juga. Marketing itu bukan ya. marketing tools bukan cuma jual produknya, tapi Ya. menjual timnya. Kalau produk saya dapat design award, ya. saya bisa negosiasi ke Jepang. Tim saya terbaik di Indonesia menghasilkan produk-produk yang dapat penghargaan dari pemerintah good design di Indonesia dibandingin produk lain. Jadi Indonesia percaya sama kita. Kalau kita bisa pilih, saya minta kulkas yang 3 pintu dong di develop di Indonesia. Atau mobil yang ini. Kemampuan kita udah sampai di situ. Nah itu di situ pemanfaatan. Bro Dino, ini ada pertanyaan dari Mas Satya, teman kita. Oke, tapi sebelum pertanyaan itu sebentar. Jadi tadi ngomongnya kan bahwa good design aja kan belum jaminan ya untuk sebuah good business gitu kan. Ada marketing, ada segala distribusi dan lain-lain segala macam. Itu apakah seorang desainer gitu ya, kita ngomong desainer yang apa namanya, juga harus punya marketing insight, marketing knowledge juga, harus tahu distribusi juga segala macam, consumer insight segala macam, ataukah itu disupport oleh sebuah tim atau gimana? Yang disalahin desainernya atau keseluruhan kalau kayak begitu? Kalau misalnya ternyata ini kalau kita di sini kan sering dengar bahwa desainer harus ngerti marketing, harus paham ini. Tapi kalau di Jepang enggak, desain ya desain aja. Pada saat marketing presentation dia mengerti apa yang dipresentasikan. Ini angka ini, grafik ini maksudnya apa, antisipasinya bagaimana, mereka ngerti. Kalau kita kadang-kadang ngelihat angka di sana, udah pusing, lihat statistik nggak ngerti bacanya gimana. Bagaimana bisa mengerti situasi kan. Nah jadi memang harus ada tim ya, desain ya desain. Intinya gini, produk itu kan ada marketingnya ada 4 ya, marketing mix ya, product, placement, promotion, and price. 4P. Desain itu ada di mana? Ada di produk. Produk sendiri dibagi-bagi, ada engineering, after sales, dan lain-lainnya. Jadi seperberapanya lagi desain. Tapi meskipun dia mungkin di dalam marketing mix adalah di situ, kita tidak bisa tanya mana yang penting, produk atau price atau desain atau teknologi ya. Yang dilihat adalah star matrix, level cakupan kepuasan konsumen. Dan desain bagus itu harus didukung sama strategi perusahaannya, strategi positioning perusahaannya. Kalau sebuah Apple sudah harus mendapatkan posisinya kepada high technology, high level design, future ini, itu sudah company-nya harus di level situ. Makanya desainnya ya design based company. Tapi kan tidak harus semua ada di top level. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau perusahaannya punya strategi itu, kita bisa membuat desain-desain yang luar biasa. Tapi kalau strateginya improvement aja. Oke, kita kembali ke pertanyaannya Mas Bram. Jadi pengen nanya nih. Kenapa di kita belum banyak studio desain yang profesional, yang secara profesional bekerja sama dengan industri di bidangnya? Kenapa tuh? Kenapa ya? Ya karena memang iklim, pertama gini, kalau lihat iklimnya memang industri besar kan, iklimnya assembling ya, belum self product development. Kalau saya buat konsultan, kayak model maker aja, kalau saya sudah membuatkan model makernya Panasonic TV, perusahaan saya tidak boleh mengerjakan TV-nya Samsung. Karena menyangkut confidentiality, jadi akhirnya jadi kecil gitu porsinya. Kalau misalnya ya artinya kan kalau saya udah jadi konsultan kan saya harus terikat di satu perusahaan dengan perjanjian. Kalau udah bikin TV-nya tidak boleh bikin TV-nya kompetitor, kulkasnya boleh. Sedangkan order dari perusahaan itu sendiri development di Indonesia paling 1 tahun. Mungkin satu produk juga udah bagus. Kalau di sana 40 desainer satu project, di Korea 40 desainer TV doang. Dan 40 desainer satu megang 5 project. Ini mungkin juga saya bisa sharing juga ya untuk menjawab pertanyaannya Mas Bram. Itu saya bekerja sama dengan 2 perusahaan pabrik ya, porselen. Itu terbesar
di Indonesia, oke, dan 90% pasarnya itu ekspor, oke, produk itu diekspor, lebih dari 90% kayak, dan yang brand-brand yang itu tuh brand-brand besar di dunia, gitu kan. Tapi begitu dan udah berpuluh-puluh tahun, begitu ternyata dia tidak punya desainer, belum pernah ketemu sama desainer Indonesia. Jadi itu benar-benar pabrik yang isinya adalah orang-orang mungkin sales sama orang produksi gitu loh, sama accountant gitu loh. Jadi tidak ada desainer. Belum gitu. Kenal lah. Begitu. Jadi memang seperti itu kayaknya, banyak sekali maksudnya pabrik industri itu adalah tadi assembly atau tukang jahit gitu ya. Oke. Ya. Oke, ini ya, itu kondisinya. Ya. Oke, makanya kenapa tidak kenal studio desain ya, desain studio. Ya, biasanya masih numpang sama bidang yang lain. Betul. Bergabung gitu, jadi nggak spesifik saat ini. Ada, tapi tidak spesifik. Mungkin ada konsultan desain, tapi kan tercatatnya di negara kan sebagai perusahaan konsultan, bukan nggak terhitung sebagai output ekonomi kreatif. Iya. Oke. Okay. Susah kan lacaknya. Iya. Oke. Kalau yang in-house juga kan nggak muncul. Dan ada confidentiality ya dijaga. Kadang-kadang mereka nggak mau menyebut di sana orang Indonesia. Iya. Karena ada policy takut brandnya berubah image-nya. Padahal banyak yang udah didesain di Indonesia, banyak banget. Iya. Makanya kita optimis. Ya, ini Mas Bram ini kan salah satu desainer yang produknya dipakai ya, hasil karya itu dipakai oleh brand-brand besar. Iya ya. Oke. Ini ada Pak Sony nih, Pak Sony. Oke, ini udah setuju tuh katanya Mas Bram. Oke. Pak Sony mau apa Pak? Oke, ya. Oke, jadi balik lagi ke topiknya adalah jadi good design itu belum tentu jaminan menghasilkan good business ya. Tapi sekarang dari pengalaman, dari pengalaman yang di Indonesia lah, jangan di Jepang, jangan di Cina. Oke. Good. Sekarang saya mulai dari good business dulu. Good business itu apa sih? Gitu. Silakan. Nah, good business itu kan ada dua. Satu yang namanya good business itu harus menghasilkan profit bagi perusahaan. Tapi memberikan benefit bagi konsumen. Jadi kita kan tidak menjual fitur, tapi kita menjual benefit dari sebuah produk kepada konsumen. Fitur itu adalah bukti dari adanya sebuah benefit yang ditawarkan. Makanya benefit yang sama fiturnya bisa macam-macam tergantung kemampuan perusahaan untuk menawarkan benefit yang sama. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang high tech, ada yang low tech. Jadi jangan terjebak kita menawarkan fitur, menawarkan manfaatnya itu. Dan profit itu harus ada. Kenapa? Profit itu kalau buat saya pribadi, profit itu adalah rewards dari customer. Dia berani bayar mahal, berarti kita dapat untung besar karena menghargai apa solusi yang kita tawarkan, dan rewards ini yang dipakai untuk mengembangkan perusahaan. Akhirnya bisa investasi desain, bisa investasi gitu. Nah, itu pemikiran good business itu pertama harus profit dan benefit customer. Nah, ini balancingnya bagaimana? Nah, value konsumen itu kan, kalau konsumen kan pengen value yang manfaat yang sebesar-besarnya, pabrik pengen cost yang semurah-murahnya, akhirnya nggak ketemu. Nah, yang dicari itu selisihnya, selisihnya tuh kalau areanya makin luas, berarti value-nya makin gede di konsumen. Nah, makanya menurut saya kebanyakan kita bicara desain, pengennya masterpiece gitu. Padahal masterpiece itu adalah strategi dari line up produk kalau menurut saya. Line up produk perusahaan kita. Ada yang memang image, tapi yang dijual sebenarnya yang bawah, yang volume zone. Nah, makanya kalau dalam tadi saya bilang kalau di Indonesia kan yang ikonik ini produknya. Tapi mungkin sepeda ini ceritanya luar biasa, social impact-nya luar biasa. Tapi kalau ikutan hitungan ekonominya, rupiahnya masih kecil dibandingkan yang volume zone. Nah, tapi ini harus dibawa nih, di mana yang ikonik ini membawa industri yang di bawahnya. Nah, itu yang mencitrakan levelnya produk development Indonesia ternyata sudah sampai di sini. Level yang high craftsmanship, ide-ide menarik, dan akhirnya yang lain ke bawah. Baru ekonomi scale-nya jalan.
Oke, menjawab pertanyaan gue tadi, jadi di Indonesia yang menang-menang awards dan yang menang-menang awards itu di desain awards itu uh, berdampak pada bisnis kebanyakan dari pengamatanmu. Bukan nggak berdampak, ada berdampak, pasti ada dampaknya, cuma mereka harus benar-benar evaluasi dan harus pelajari bagaimana ini desainnya sudah bagus, diakui bagus, tapi jangan stop di bagus, cek secara keseluruhan bahwa sistem marketingnya bagaimana, terus sustainability productionnya bagaimana. Kadang-kadang desainnya bagus, tapi begitu di order produksinya malah stop. Nah itu yang menjadi sulit. Jadi memang product development system lah yang harus ditularkan kepada industri kita, bukan hanya sekedar desain itu harus bagus gitu. Tapi bagaimana desain itu sustain gitu. Oke. Ini kita di akhir pembicaraan ini udah sejam kayaknya. Mungkin 1 menit lagi, oke. Jadi daripada kepotong. Tiba mati. Ya, mati gue jadi bentar. Oke, ini semua pembicaraan ini nanti akan bisa dilihat lagi di IGTV di Jakarta Vintage, juga di podcast Jakarta Vintage di Spotify dan juga di YouTube beberapa hari kemudian. Oke. Search aja Jakarta Vintage, itu akan keluar. Jadi tidak akan hilang, terdokumentasi dengan baik. Untuk hari Jumat, IG Live berikutnya di hari Jumat malam jam 8, kita akan berbincang-bincang mengenai craft Indonesia bersama Mas Bramantia Satya. Oke, itu desainer dan juga ahli craft yang kita akan dengar insight-nya ya. Sama, kurang lebih pertanyaan yang sama seperti sekarang ini, tapi khusus craft gitu. Jadi akan sangat menarik sekali karena tadi katanya Indonesia itu jagonya di craft. Oke, nanti kita akan tanyakan ke beliau. Ke Mas Dino Fabian. Oke, thank you so much for your time. Thank you untuk insight-nya. Oke. Mungkin pesan terakhir. Yes, gimana? Ya, kita desainer, namanya kita berjuang. Kita pertama harus loyal pertama ke profesi kita. Oke. Ya, kalau kita loyal ke profesi, kita fighting, ya kan? Mungkin sama perusahaan nggak? Kita loyal sama profesi, kita fighting sama-sama, dan kita bisa teamwork gitu aja. Kalau opportunity itu masih besar di Indonesia, nggak usah khawatir. Oke, thank you insight-nya, thank you advice-nya. Ini ada Hendro. Nah, itu dengerin Mas Dino sudah kasih, kita harus kompak katanya. Hendro ya, kompak loh. Harus loyal. Kan sesama pejuang. Iya, Oke. Thank you semuanya. Thank you udah join. Thank you teman-teman udah nonton, udah mendengarkan dan bertanya juga. Oke. Selamat malam sampai hari Jumat jam 8. Oke, jam 8 malam. Bye. Thank you. Bye. Sip. Bye.